Sobat Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita udah bersama owner Neikoa Coklat bersama Mbak Andri Setiawati nih ya Mbak ya. Iya Mbak Anggi. Selamat siang nih Mbak. Siang Mbak Anggi. Gimana nih kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Mau tanya-tanya seputar Boleh. Neikoa Coklat. Boleh dong. Deskripsikan sendiri Mbak, awal mulanya Neikoa Coklat ini terbentuk itu bagaimana? Oke, jadi awalnya dari kecintaan saya dengan coklat itu sendiri. Lalu yang kedua, saya backgroundnya adalah seorang bidan Mbak Anggi. Lalu waktu itu saya pernah penempatan di pedalaman Muara Enim, di mana ternyata banyak banget ibu hamil yang mengalami anemia, dan itu pengaruh sampai ke proses persalinan, jadi perdarahan dan lain sebagainya. Kecintaan saya sama coklat jadi mikir bahwa apa ya yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil tanpa rejection, dan ternyata memang pada suka coklat. Akhirnya yang pertama rilis adalah pregnancy coklat, yaitu kita kolaborasi sama ahli gizi buat ngembangin gimana coklat yang bisa diterima baik oleh ibu hamil, yang tinggi asam folat dan zat besi, sehingga bisa ngurangin angka anemia itu sendiri. Gitu awalnya. Terus habis itu ketemu sama petani, dan ternyata petani kakao di Indonesia itu mirisnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Jadi kita menggabungkan antara pengalaman pribadi saya sama realita yang ada di lapangan, bahwa ternyata produksi kakaonya tidak dihargai dengan harga yang wajar, lalu mereka para petani belum bisa melakukan fermentasi dan budidaya dengan baik. Akhirnya Neikoa di tahun 2020 itu bertransformasi menjadi sebuah healthy coklat product yang mengkombinasikan menggunakan bahan baku lokal dari para petani yang kita beli dengan harga yang sangat wajar, hampir 3 kali lipat daripada mereka jual ke tengkulak. Kita juga melakukan pendampingan untuk pelatihan kepada petani, fermentasi, pengolahan pasca panen, dan kita menggabungkan beberapa varian produknya menjadi healthy product kayak stress reliever, lactation coklat gitu. Itu salah satu. Tahun 2020 itu? Iya, sebenarnya sudah mulai dari tahun 2018, tapi sempat off, lalu belum transformasi ke kesehatan juga ke wellness product, belum, baru tahun 2020 di awal sebelum datang COVID. Oh iya, terus waktu datang COVID itu gimana? Ya, itu jadi momentum sih buat kami, karena orang-orang jadi cukup aware sama healthy product. Mereka mulai mencari konsumsi coklat dan produk yang lebih sehat dan lain-lain, dan itu justru cukup membantu. Jadi waktu pandemi itu jadi aha moment bagi kami untuk memperkenalkan healthy product ke konsumen gitu sih. Ini kan teman-teman ini taunya kan coklat ini kan tinggi kalori. Faktanya itu bagaimana menurut Mbak Andri sendiri? I see. Kalori itu kan sebenarnya pada coklat bisa bersumber dari gula gitu ya. Nah, coklat yang ada di Indonesia memang sebenarnya dominan dengan coklat yang manis. Sebenarnya coklat itu yang benar menyehatkan itu adalah yang dark coklat, di mana kandungan gulanya di bawah 40% gitu. Jadi lebih dominasi kakaonya. Jadi ketika dibilang tinggi kalori, tergantung dulu coklat yang apa dulu gitu. Kalau coklat yang kami produksi sebenarnya bervariasi mulai dari 80% kakaonya, which mean itu 20% aja gulanya. Itu pun kita mengganti gulanya, biasanya pakai gula pasir, kita pakai unrefined sugar atau gula non rafinasi, dan mix dengan coconut sugar. Benar, karena glycemic indexnya lebih rendah daripada gula pasir biasa. Gitu sih. Nah, ada kandungan dalam coklat sendiri nggak yang bermanfaat yang teman-teman sendiri tuh belum tahu? Oh ya, jadi kandungan pada coklat itu tinggi akan antioksidan. Jadi balik lagi, kandungan kakaonya semakin presentasinya semakin tinggi, kandungan antioksidannya semakin tinggi pula. Itu adalah kandungan yang memang baik dan dimanfaatkan untuk beberapa lini kesehatan gitu sih. Riset dari Mbak Andri sendiri saat menciptakan produk Neikoa ini
Oke, yang pertama berdasarkan kebutuhan market. Pertama kayak tadi yang aku bilang pregnancy coklat, ternyata ibu hamil itu mengalami mual muntah, ya kan Mbak. Terus nggak bisa konsumsi macem-macem. Tapi ketika konsumsi coklat mereka bisa terima. Tapi kan coklat banyak gula, terus tinggi bla bla blanya yang tidak diperbolehkan sama hamil. Iya, ibu hamil ya. Ya, terus kita kombinasikan biar bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, tidak terlalu banyak gula dan tinggi asam folat. Salah satunya demikian. Yang lainnya juga berdasarkan kebutuhan market, kira-kira orang-orang konsumsi coklat itu waktu apa sih? Oh, ternyata waktu stres dan butuh rilis, butuh penstabil mood gitu ya. Karena sering unmoodnya itu ya. Bener. Berubah-ubah. Bener. Kan juga berganti. Dan larinya ke coklat kan rata-rata ya Mbak Anggi. Jadi iya bener. Jadi kita hadirin stress reliever itu dia tinggi triptofan nama zatnya dari jenis kacang-kacangan. Jadi kita tinggikan triptofannya biar bantu rilis mood gitu ya, rilis stresnya itu sendiri. Gitu sih kurang lebih. Dan kita juga ada beberapa produk kolaborasi dengan ahli gizi yang memang mereka menghitungkan dan mengembangkan formulasinya. Salah satunya ada yang diabetic friendly coklat, terus pregnancy sama lactation coklat ini. Buat ibu hamil tuh. Ya, benar. Nah, itu buat memasarkan Nikoa sendiri di pasar yang tepat itu gimana ya, Mbak? Apakah ada reseller? Kami ada reseller, ada mitra toko juga. Memang market kita cukup niche, cukup spesifik ke menengah ke atas, orang yang aware sama healthy lifestyle dan konsumsi ke healthy product gitu. Terus pemasarannya B2C dan B2B. Yang B2C direct selling melalui website dan juga e-commerce kami. Terus yang B2B melalui toko-toko dan reseller. Kami juga melayani white label atau maklon, misalnya Mbak Anggi pengen bikin brand coklat tapi nggak punya fasilitas produksinya, jadi bisa nitip produksi di tempat kami, Mbak Anggi fokus ke jualannya. Itu juga jadi ya benar-benar jadi salah satu lini bisnis kami juga sih Mbak. Gitu. Berarti cabangnya tuh Mbak di kabupaten kota itu udah ada belum? Kalau cabang untuk reseller atau mitra toko kita udah tersebar dari di Sumatera ada. Di Sumatera udah ada. Udah lintas provinsi ya. Iya benar, Jawa ada juga, Bali ada, NTT ada, sama Sulawesi. Gitu. Dan memang fokusnya meskipun di Sumatera dan Sulawesi fokusnya ke titik-titik kota yang cukup besar di pulau tersebut ya, kayak misalnya di Pekanbaru, kalau di Jawa di Bandung, Jakarta, Surabaya gitu. Itu yang di Outreach itu memang asli sana sendiri yang? Iya benar. Jadi itu mitra toko sih lebih banyaknya. Nah, ini dari produk Nikoa sendiri nih yang paling sering digemari sama masyarakat nih, sama teman-teman ini. Oke. Kalau melihat tren 3 bulan terakhir yang paling tinggi adalah stress reliever dan sleeping well. Mungkin lagi kadar stresnya lagi naik dan butuh tidur dengan lebih nyenyak kali ya. Apa ya? Yang susah tidur? Amnesia sih? Insomnia. Oh iya. Benar. Iya. Generasi muda yang sering emosi ya. Makanya butuh kayak sleeping well gitu ya. Bener. Lebih tenang tidurnya. Iya, bikin relax gitu. Nah, ini dari produksi Nikoa sendiri nanti ada inovasi lagi nggak kira-kira? Dari kan ini udah muncul banyak nih kan. Kira-kira kedepannya nih mau ada inovasi lagi, mau dibuat kayak gimana gitu? Saat ini kita lagi spesifik untuk develop sama salah satu research and development di Indonesia, dia namanya Embryo, untuk ngembangin coklat yang orientasinya fokus ke mental health issue gitu. Jadi ternyata korelasi dari makanan dengan kesehatan mental itu cukup berkorelasi, cukup berkorelasi, dan kita pengen nambahin beberapa ingredients yang itu bisa support untuk stabil mood dan lain-lain gitu sih yang sekarang sedang running.
Nah, ada tips-tips nggak nih buat dari Mbak Andri buat teman-teman ketika ingin merintis atau memulai suatu apa ini namanya? Terobosan usaha. Iya, usaha. Ada tips-tips nggak, Mbak? Oke, yang pertama mungkin teman-teman bisa nentuin dulu kebutuhan marketnya seperti apa, karena akan cukup sulit kalau misal kita menjual suatu produk tapi tidak dibutuhkan oleh market. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, set target marketnya. Apakah itu untuk perempuan atau laki-laki, rentang umurnya berapa, tinggal di kota mana, sampai sangat spesifik pekerjaannya apa dan lain-lain. Karena itu akan menentukan strategi berikutnya. Contohnya kayak dari kemasan aja, misalnya target marketnya adalah laki-laki, ya harusnya yang kemasannya maskulin gitu ya. Terus kalau target marketnya perempuan, pasti akan lebih mengarah ke perempuan dan soft gitu mungkin. Lalu yang ketiga, setelah menentukan target market, bisa dengan R&D produknya itu sendiri, karena kalau spesifik ke jualan makanan yang pasti harus jelas enak. Yang kedua, saat ini mengikuti tren, terus baca tren, karena orang-orang makin aware sama healthy product yang sangat mempertimbangkan komposisinya apa aja gitu. Jadi setelah 3 tahap itu nanti akan beriringan, mulai dari marketingnya akan seperti apa, distribusi channelnya akan seperti apa, dan lain-lain gitu sih. Tapi 3 hal itu yang mungkin akan jadi patokan di awal dan tidak perlu menunggu sempurna anyway, karena setiap dari proses itu pasti nanti akan ada terus perbaikan gitu. Jadi sambil jalan aja perbaikannya, Mbak Anggi. Mungkin itu sih. Itu harus dimatengin dulu ya, mau buat apanya gitu. Iya, katanya ada benar riset dulu. Karena kalau ada istilah, kalau kita gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan kan ya. Jadi kayak kalau saya sendiri kalau ragu-ragu mending enggak, iya ragu-ragu mundur gitu. Iya. Bahasa saya. Bener. Nanti keburu udah planning ini kan tiba-tiba dia ragu kan nanti ke depannya nanti. Iya. Bener setuju sih. Nggak lancar gitu kan. Setuju, karena kayak dari apa yang kita kerjakan itu pasti akan ngorbanin waktu, capital, kayak uang dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan dengan baik, tapi juga jangan kayak menunggu, aduh belum ini belum itu, kayak yang penting yakin gitu. Bener. Dia bisa gitu. Yes. Dan disertai sama riset yang udah dilakukan itu sih, kayak buat mantepinnya gitu. Nah, ini produknya sendiri nih ada apa aja nih, Mbak? Boleh? Oke, jadi ini ada workout body, dia tuh tinggi protein, karena dia non dairy milk. Anyway, produk kita vegan friendly. Ada beberapa sih yang enggak. Terus ini untuk olahraga, workout body ini. Gitu ya, yang sering beraktivitas itu enggak? Iya, benar-benar, karena dia tinggi protein. Jadi sebelum workout atau sebelum olahraga kan kita butuh asupan protein yang cukup ya. Di workout body ini tinggi protein sama glukosa. Lalu stress reliever ini tinggi triptofan, bisa bantu rilis mood, rilis stres gitu. Lactation coklat ini tinggi kalsium sama asam folat dari kandungannya. Ini yang buat ibu menyusui, ya benar, bisa juga buat ASI booster. Pregnancy coklat buat ibu hamil karena tinggi asam folat sama zat besi. Diabetik coklat ini dikembangin jadi alternatif buat orang-orang yang sedang mengurangi konsumsi gula harian. Karena kandungan kakaonya cukup tinggi dan low sugar juga. Sleeping well untuk dicari bikin relax ya, karena dia dark coklat, ada Himalayan salt sama almondnya. Kalau yang main relaxing ini kita pakai matcha. Iya, matcha kan pada dasarnya udah bikin relax ya gitu. Kita pakainya white coklat, itu jadi cukup manis sih. Terus ada imun booster, dia mengandung jahe, madu sama mint, dan pakainya 65% kakao gitu. Ini juga kita ada pure yang bean to bar single origin dari Bali, ada 80% dark coklat. Iya, sama 55% dark coklat. Ini agak sama ya?
Itu energi bar Mbak Anggi itu dikhususkan buat ini. Kalau Mbak Anggi olahraga terus nggak sempet sarapan, itu bisa. Oh, sama nggak yang sama yang mau tadi itu? Kalau ini bentuknya coklat, Coklat. kalau itu base-nya adalah oatmeal. Oh, gitu ya. Iya. Energi bar buat menambah energi. Iya, jadi kalau nggak sempet sarapan harus lari-larian, Sibuk nih makan kan, itu aja. Bisa tinggal Iya, sobek bener. langsung makan. Bener-bener praktis. Ini ada kemasan berarti ini kecilnya, ini yang Besar. besarnya. Iya, benar. Oh, cuma 2 ukuran ini ya, Mbak ya? Benar. Ini saya tertuju nih satu produk nih dari Nikoa Coklat ini yang Sleeping Well nih, karena saya kan Oke. susah buat tidur nih kalau Oke. malam. Ini boleh saya Boleh, silakan dicobain. Nah, ini ya teman-teman. Jadi base-nya kita pakai dark coklat 80% untuk Sleeping Well ini. Ini berpengaruh ya Mbak ya buat dimakan sebelum tidur ya. Iya, tidak harus Dikonsumsi. selalu sebelum tidur, Iya. bisa jadi jam 5 sore karena kayak membatasi kalori masuk setelah jam 7 Oh, iya. malam. Berarti dikonsumsi jam berapapun bisa ya Mbak? bisa. Mungkin akan lebih efektif ketika mulai mendekati pukul 5 sore. Ini saya coba ya Mbak ya. Silakan. Bentuknya kayak gini ya teman-teman nih. Teksturnya. Saya coba dulu. Bisa digigit. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, saya begini nanti. Saja. Nggak terlalu manis, tapi nagih. Makan lagi. Kerasa nggak sih saltnya, Himalayan saltnya? Ada rasa asinnya? Ada, asinnya ada, manis juga ada. Nggak begitu manis tapi ya pengen makan terus ya Mbak ini. Baiklah. Lama-lama habis nih, saya makan sendiri. Bisa jadi brand ambassador Nikoa nih. Iya, tentunya Mbak ya. Ini saya buktikan nanti malam saya Oke. tidur saya jadinya apa enggak apa saja insomnia itu lagi. Ini buat teman-teman yang generasi milenial, yang susah tidur nih, bisa dicoba nih ya teman-teman. Tapi dikonsumsinya bukan cuma 1 kali aja ya. Dikonsumsinya tuh sering, setiap hari ya. Ya, rutin Rutin lah. Nah, Mbak Andri nih, untuk menyambut Lebaran yang akan datang nih, dari Nikoa Coklat itu ada inovasi nggak? Kira-kira nih? Kita bikin beberapa produk turunan yang masih ke healthy product turunannya. Kita bikin cookies dan brownies yang memang gluten free, dairy free, dan juga low sugar juga gitu. Jadi beberapa orang yang memang sedang mengurangi gula dan alergi gluten atau gluten intolerance itu bisa tetap konsumsi cookies dan brownies kami gitu Mbak. Ini bisa dilihatin ya Mbak? Oh, Biar boleh sobat diambil. koperasi, siapa tahu tertarik. Iya. Enak. Oke, kita mulai bikin ada nastar, terus ada palm cheese, ada ini apa lagi nih? Sea salt brownies gitu, dan kita juga bisa nerima pembuatan hampers dari corporate Buat atau Lebaran itu ya, Mbak, ya? bener banget itu sih Mbak Anggi. Ini Harus Sobat cobain. Koperasi dan UKM. Nah, Sobat Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah nih, inovasi-inovasi Nikoa Coklat menghadapi Ramadan, menghadapi Lebaran ya Mbak ya. Ini ada apa nih, Mbak? Cookies, ini Cookies ada ya, Mbak? nastar, palm cheese, sea salt brownies, dan putri salju. Mbak Anggi mau cobain yang mana? Mau coba yang mana ya? Ini dulu nastar dulu Mbak. Boleh. Nah, kita coba nih ya teman-teman nastar. Gimana rasanya? Terlalu manis nggak? Enggak. Ini yang mungkin karena rendah gula itu ya kan. Mbak. Tapi dia tetap enak meskipun rendah gula itu Mbak. Dan kita juga nggak pakai susu full cream, kita gantiin itu pakai fiber cream, jadi lebih tinggi serat dibandingkan cookies yang ada di pasaran sih. Jadi kalau makan banyak pun nggak merasa masalah feel ya. guilty ya, nggak merasa bersalah.
Cocok buat yang diet-diet gitu ya Mbak? Bener. Bisa. Ini coba yang Apa? Putri salju. kan biasa di lebaran tuh banyak putri salju. Iya bener. Tapi katanya putri saljunya Nikoa tuh punya ciri khas yang beda karena kayak kejunya kerasa banget. Cobain dulu deh. Nah, cobain ya teman-teman. Apakah benar ini? Lebih banyak kejunya ya Mbak? Bener. Dia langsung pecah di mulut gitu kan Mbak? Bener. Lembut, Yes. banyak kejunya emang Mbak? Iya. Kejunya lebih berasa. Iya. Dan nggak kerasa asam atau apapun kan, Nggak. meskipun kita pakai tepung singkong bukan tepung terigu. Oh ini gitu. tepung singkong Mbak? Yes, gluten free, pakai tepung mocaf, jadi lebih rendah juga glycemic index-nya gitu. Nggak merubah rasa awalnya ini. Iya. Tetap sama. Ah, good. Nah, buat sobat koperasi nih. Selain ada ini juga, ini ada apa Mbak? Ini adalah Fuji brownies, Fuji brownies dan dia gluten free sama dairy free juga. Jadi orang-orang yang gluten intolerance atau lactose intolerance bisa konsumsi brownies ini. Lalu kalau teman-teman juga mau bikin package untuk misalnya hajatan atau atar-atar juga bisa pakai brownies ini. Nanti kita package yang cantik gitu. Mungkin demikian ya sobat koperasi dan UKM, kurang lebihnya perbincangan kita dengan Mbak Andri Setiawati. Nah, buat teman-teman sendiri nih yang kalau mau order, yang pingin ketika datang di Magelang ini ya Mbak ya, mau cari buah tangan, oleh-oleh buat keluarga, bisa hubungin Mbak Andri Setiawati ya, atau hubungi kontak di bawah ini. Oke, ya, sip. Atau teman-teman juga bisa berbelanja di www.nikoa.id dan kita baru aja kolaborasi dengan Carbon Edge On, di mana teman-teman bisa menghitung emisi yang teman-teman hasilkan dalam berbelanja di Nikoa dan langsung bisa menebusnya melalui patungan untuk pembelian mangrove. Jadi teman-teman bisa berkontribusi untuk sustainable production bersama Nikoa itu sendiri. Thank you. Atau mau datang ke outletnya tuh bisa, kalau kira-kira di sini tuh outletnya di mana ya Mbak ya? Oke, kalau di Magelang sendiri bisa teman-teman mampir. bisa menjumpai produk kita di kedai organik atau mitra toko yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, terima kasih nih Sobat Koperasi dan UKM ini ya, udah mengikuti jalan-jalan saya bersama Mbak Andri tentunya sendiri ini ya. Jangan lupa tetap selalu like, comment, and subscribe channel YouTube Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Saya Anggi Dorosati pamit undur diri. Bye. Dadah dulu Mbak. Ini ya.